Saya sering dibawa ngaji dan ziarah berkunjung ke guru-guru. Karena keberkahan berkunjung itu, saya melihat di salah satu rumah ulama, kitabnya dimakan rayap. Jadi kitabnya setinggi sampai nyundul ke atap itu. Dan gak ada yang baca. Karena sang kiai mursyid sudah mulai sepuh. Kami setiap Selasa datang ke sana. Waktu itu saya bilang, "Pak, yang bisa ngajarin thariqat qadiriyah siapa di sini?" Beliau bilang, "Oh itu tuh syekhnya." Datanglah kita ke sana. Ternyata yang diajarkan samaniyah qadiriyah khalwatiyah. Jadi ada qadiriyahnya. Nah, karena setiap minggu begitu, lama-lama muncul kesadaran dan saya nangis lihat kitab dimakan rayap. Ya, lalu saya umur 12-13 lah. Di situ saya doa, "Ya Allah, izinkan aku membaca ilmu-ilmumu." Gitu, saya doa begitu. Lagi saya baca liatin buku beliau itu, tiba-tiba ada suara dari belakang negur. "Oh, mau jadi ulama besar nih." Tapi saya lihat orangnya kok kecil yang ngomong, suaranya kenceng. Kecil orangnya gitu. Iya, ternyata kiai itu kok suaranya lebih besar daripada badannya. Terima kasih ya, luar biasa. Buya, mohon maaf, Buya Aldomi juga dulu saya sempat prasangka buruk kepada musik hard rock. Hati saya nggak nyaman, berisik gitu. Itu ada di 20 tahun yang lalu. Ternyata ketika saya mengenal musik hard rock dan mendalami agama, kayaknya sebaik-baiknya penyambutan diiringi oleh sholawat. Jadi ketika saya maju ke atas panggung ada yang sholawat, diiringi sholawat. Masya Allah, saya ingat Buya dan selalu iri kepada Buya, pada guru kami dalam hal yang baik. Ternyata akhirnya Allah mengganti hati saya, senang bermajelis ya. Anda tahu tanggal 2 Maret nanti itu ada di Kandang Jurang Doang. Ya. Tanggal 2 itu sebenarnya saya juga harus ke Maluku. Ada 1000 guru di sana, tapi saya bilang mohon maaf. Saya pingin ngaji di majelis ribat ini adanya di Kandang Jurang, akhirnya itu dipindahkan. Jadi nanti nggak ada alasan kalau kalian untuk tidak datang. Saya hafalkan satu persatu yang ada di sini. Tolong bawa karena ini tempatnya adalah tempat keluarga. Silakan ajak istri Anda semua. Ya. Terima kasih buat teman-teman majelis ribat juga ya. Nanti kita sedikit bernostalgia ya, di mana Buya dulu pernah duduk di situ, tempatnya sudah berubah menjadi monumental tempat saya merenung di situ. Satu pertanyaan dari majelis ribat yang ada di Buaran, nanti kita akan tutup karena beliau harus istirahat dan siap-siap untuk memperingati 100 hari mendiang ayah tercinta. Sedikit Buya, tentang ayah Buya itu gimana orangnya Buya? Karakternya gimana sehingga Buya ini jadi tekun beragama, apakah itu juga dilanjutkan kepada anak-anak Buya nih yang ada di sini. Biar saya juga ingin bisa mengajarkan anak-anak saya sholat, ngaji, sedikit aja Buya, mengenang sedikit. Malu itu bagian daripada iman Buya. Allah yarham almarhum ayahanda, bernama beliau Nur Akmal. Seorang Nur Akmal. Beliau ini jiwa birokratnya ada, makanya beliau dulu Pak Lurah, tapi juga santrinya juga kuat, maka lama juga khidmat di salah satu zawiyah Surau Suluk Thariqat Naqsyabandiyah di sana dan jadi khalifah salah satu mursyid kami ya. Dari kecil saya masih ingat satu hal saja. Saya sering dibawa ngaji dan ziarah berkunjung ke guru-guru. Karena keberkahan berkunjung itu,
saya melihat di salah satu rumah ulama, kitabnya dimakan rayap. Jadi kitabnya setinggi sampai nyundul ke apa namanya ini? Atap itu. Dan gak ada yang baca. Karena sang kiai mursyid sudah mulai sepuh. Kami setiap Selasa datang ke sana. Waktu itu saya bilang, "Pak, yang bisa ngajarin Thariqat Qadiriyah siapa di sini?" Beliau bilang, "Oh itu tuh syekhnya." Datanglah kita ke sana. Ternyata yang diajarkan Samaniyah Qadiriyah Khalwatiyah. Jadi ada Qadiriyahnya. Nah, karena setiap minggu begitu lama-lama muncul kesadaran dan saya nangis lihat kitab dimakan rayap. Ya, lalu saya umur 12-13 lah. Di situ saya doa, ya Allah, izinkan aku membaca ilmu-ilmumu. Gitu, saya doa begitu. Lagi saya baca liatin buku beliau itu, tiba-tiba ada suara dari belakang negur. "Oh, mau jadi ulama besar nih." Tapi saya lihat orangnya kok kecil yang ngomong, suaranya kenceng. Kecil orangnya gitu. Iya, ternyata kiai itu kok suaranya lebih besar daripada badannya. Semenjak saat itu saya nggak berani lagi ngelihat kitab dia. Tapi dengan doa beliau itu, alhamdulillah Allah izinkan saya bisa membaca kitab dengan cara yang sangat cepat sekali. Ya, dan itu berkah sampai hari ini, berkah beliau. Beliaulah guru kami namanya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Jadi ayahanda saya setiap kali di sana selalu disuruh mimpin zikir, mimpin sholat ya, oleh beliau. Beliau berjasa membawa saya ke guru-guru. Ya. Masih banyak guru-guru yang lain, sekarang masih hidup, karena masih hidup saya belum sebut lagi. Yang udah meninggal aja. Ya. Jadi walidi syaikhi Nur Akmal huwa alladhi rabbani biziaratil masyayikh wa yuhabbibni bihubbil masyayikh. Jadi guru ayah saya itu guru saya juga. Beliau mengajarkan saya cinta kepada ulama, cinta kepada para kekasih-kekasih Allah. Jadi nanti Bang Dik punya anak, bawa ke kiai-kiai. Ya, nanti anak nur kiai itu pasti nempel ke anak. Ya kita hanya mampu berusaha, hasilnya anak kita serahkan kepada Allah. Jangan jadikan keras. anak kita. Ya. Beliau keras. Enggak, saya seumur-umur hanya dimarahi 2 kali. Seumur-umur hanya dimarahi 2 kali. Satu waktu saya tengkar sama abang saya. Yang kedua waktu beliau marah, saya stop. Udah Pak, jangan marah. Marahin saudara saya. Emang aku gak boleh marah sebagai papa mau kata. 2 kali aja marah kepada saya. Sangat support dengan semuanya. Dan beliau salah satu sir doa. Jadi saya kalau mentok apa, saya bilang, "Pak, doain." Dan itu gak lama pasti wujud. Jadi ketika beliau berpulang, yang kita sedihkan, ini sir doaku udah berkurang ini. Ya, tapi ya sudah, ternyata Allah lebih sayang kepada beliau. Beliau ini suka zikir khafi Bang Dik, yang Bang Dik pelajari itu, yang Bang Dik pernah praktek. Dan wafat dalam keadaan zikir khafi, zikir kolbu. Ya, semoga Allah mengangkat derajatnya di sana. Ya, insya Allah besok teman-teman perjalanan, mulai hari Ahad sampai kira-kira hari Senin atau malam Selasa. Selasanya baca dalail di rumah, karena beliau paling cinta baca kitab dalail, kitab sholawat. Maka kami pun cetak kitab sholawat itu, kita bagi-bagi di sana. Biasanya kan yasinan ya kalau di sini ya. Kalau beliau sukanya dalail, lalu di hari Rabu dan Kamisnya insya Allah kita ziarah silsilah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Ya. Yang bisa diziarahi, yang nggak bisa diziarahi kita alihkan ke yang lain. Insya Allah, mohon doa teman-teman. Dan next saya ajak lagi secara terbuka, ini masih terbatas kita ajak. Karena memang ini masih pertama kali saya mengajak orang di luar majelis yang ada di sana, tapi yang dari sini. Bahkan nanti diikuti oleh Ribat Malaysia, Singapura juga, Brunei ya. Singapura nggak masuk, Brunei sama Malaysia, mereka ikut mau ziarah.
ingin tahu silsilah guru kita. Alhamdulillah. Insyaallah semoga Allah memberkahi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi benar ya filsafat pendidikan di dalam Islam bahwa kalau anak kita ingin jadi anak soleh dan soleha, kita harus menjadi kesolehan itu sendiri ya. Dan sesuai dengan janji saya, ada pertanyaan dari Buaran, nggak ada, oke kita langsung tutup aja Bu ya kalau gitu. Oh ada, oke satu pertanyaan ya. Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Saputra Hasibuan. Mohon maaf mungkin dari pertanyaan tuh mungkin kelihatan kualitas seseorang ya. Mungkin kalau pertanyaan saya kurang cocok atau kurang pas diarahkan. Mengenai melihat wajah Allah itu ada nggak penjelasan yang lebih detail? Apakah Rasulullah itu melihat Allah itu kan menggunakan rasa, menggunakan hati. Apakah yang dirasakan itu juga rasa, melihat dengan rasa, ataukah dia dalam akalnya atau dalam hati semacam ada video atau gambar gitu yang dilihat gitu. Atau bagaimana itu melihat itu gitu. Terima kasih. Udah mulai ini ya, bahwa Allah tuh harus ada rupanya gitu kan. Ya, dalam akidah Ahlussunnah tolong dipegang ya. Innallaha laisa bijismin. Coba baca. Innallaha laisa, Allah bukanlah jisim, benda. Wa laisa bisuratin, bukan rupa. Wala bilaunin, bukan warna. Wala fi jihatin, tidak di suatu arah. Tidak di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Karena itu sifat dari materi, sedangkan dia bukanlah materi. Bahkan dia pun juga bukan immateri. Karena immateri dan materi dua-duanya makhluk. Dia bukan dua-duanya. Lalu apa yang dilihatnya? Yang dilihat oleh baginda, sebenarnya tadi kita sudah jelaskan. Itu rububiyah Allah pada diri Sayyidina Muhammad, memandang uluhiyahnya, jadi dia memandang dirinya sendiri. Jadi sebenarnya musyahadah kepada Allah itu tidak terjadi, memandang kepada Allah itu tidak terjadi kecuali si hamba mau fanakan dirinya. Maka di ujung syarah kitab ini yang tadi, fana dulu. Fana itu dibagi 3 oleh beliau. Fana af'al, lenyapkan perbuatanmu dalam la haula wala quwata illa billah. Maka muncul namanya tawakul, tawakal. Tawakal bukan berarti malas-malesan. Dia tetap bekerja, tapi yang dia lihat Allah yang berbuat. Dan yang kedua fana fis sifat. Sifat bahasa Arab bukan baik, buruk, orang tekun, gak tekun, gak. Sifat dalam bahasa Arab itu sifat ma'ani. Mendengar, melihat, berbicara, berilmu. Ya, kudrat, iradat. Itu yang disebut sifat. Maka tidaklah mendengar kecuali Allah yang mendengar. Tiadalah berkalam kecuali Allah yang berkalam. Tiadalah memandang kecuali Allah yang memandang. Maka syarat untuk musyahadah memandang Allah minimal sampai pada fana fi sifat. Sifat apa? Sifatul basar. Maka koneksi rohani itu tujuannya adalah memfanakan sifat kita sehingga zahirlah sifat Allah. Kalau sudah fana sifat basor saya, basor ini memandang, yang memandang saat itu siapa? Allah. Bukan berarti Allah mandang lewat saya, enggak. Saya udah enggak tiada. Jadi Allah dengan rububiyahnya memandang ke sisi wajahnya yang lain, yaitu uluhiyahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan dibayangkan apakah rupa tidak rupa. Karena itu di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Gitu. Jadi Rasulullah enggak begitu. Dan yang terakhir paling penting, Rasulullah itu bukan melongok-melongok begini ngeliatin Tuhan, bukan.
yasjud. Rasulullah SAW itu di puncak aras beliau sujud. Sujud itulah puncaknya sholat. Jadi puncaknya sholat bukan berdiri. Puncaknya sholat sujud. Maka puncak kehambaan jika dia bersujud. Sujud itu bersujud 7 anggota yang zahir dan sujud fana 7 sifat yang batin. Baru dia musyahadah. Maka apa yang dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam waktu memandang Allah, beliau bersujud. Makanya oleh-oleh memandang Allah itu diturunkan jadi sholat. 17 rakaat berapa kali sujud? Berapa kali sujud, Pak? Kan rakaatnya 17. Benar? Sholatnya 5. Sujudnya berapa kali tuh? 34. Kalau dawami 35 karena sama sujud sahwi. 36. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 kali ya berarti sujud sahwinya. Jadi 30 berapa? Sujudnya? 34 kali sujud. Itu sujudnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mi'raj itu spesial sekali. Maka dia menjadi rukunnya sholat. Ya, rukunnya sholat. Ya. Namun baginda Rasulullah SAW punya adab sendiri secara kenabian. Itulah yang disebut 50 kali sholat. Atau 50 rakaat. Ini kan perdebatan ulama. Maka beliau masih tetap sholat. Tahajud, sholat duha dan lain-lain. Supaya genap tetap 50 pada diri kenabiannya. Jadi itu kewajiban beliau sebagai seorang nabi. Sedangkan yang 5 waktu itu, yang 17 rakaat, itu kewajiban beliau sebagai seorang rasul, ini yang diajarkan ke kita. Nah, kalau ingin kemudian tembus melewati kedirian hamba yang hanya menjalankan syariat yang zahir, masuk kepada bab cinta, amalkan yang baginda Rasulullah SAW amalkan di luar 17 rakaat itu. Itu maksudnya ya. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita menjadi kekasihnya. Amin ya Rabbal. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Irhamna warham al-mustami'in wal hadirin wal hadirat wal muridin wal muradin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala arhami ibadika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa sallim. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kasih sayang Engkau yang tiada batas kepada sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan jua kepada keluarganya dan ahlu baitnya. Limpahkan jua kepada keturunan dan pewaris-pewarisnya. Dan limpahkanlah kepada kami para pengikut dan umatnya. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, meskipun kami sudah ngaji, sudah belajar, sudah sholat, sudah belajar thariqah, sudah menjalankan syariat, tapi hati kami masih berubah-ubah ya Allah. Perasaan kami belum tetap ya Allah. Rasa yang kami capai belum juga tetap ya Allah. Engkaulah yang maha tetap ya Allah. Jika Engkau menetapkan perubahan itu pada diri kami, ubahlah kami menjadi lebih dekat kepada Engkau. Ubahlah rohani kami menjadi lebih cinta kepada Engkau. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hubbika wa hubbi habibika. Ya Allah, limpahkanlah cahaya cintamu ke dalam kalbu kami. Limpahkanlah cahaya cinta mencintai kekasihmu di dalam diri kami. Dan limpahkan ya Allah cinta ini kepada alam semesta. Sehingga kami menjadi pewaris rahmatan lil alamin. Ikut membagikan kasih sayang di alam semesta. Allahumma ya Allah, sebentar lagi kami akan pesta demokrasi. Jagalah negeri ini. Pilihkan bagi kami pemimpin yang sayang kepada hamba-hamba Engkau, yang dia menjadikan amanah ini sebagai amanah ilahiyah, amanah dari Engkau, dan jadikan pemimpin kami, jika dia kurang baik, jadikan dia baik. Jika dia tadi kurang cinta kepada Engkau dan Rasul Engkau, jadikan dia cinta kepada Engkau dan Rasul Engkau. Siapapun mereka ya Allah,
Jadikan negeri kami menjadi lebih maju, lebih baik, lebih diberkahi. Dan jadikan hati kami tidak berpecah belah ya Allah. Karena politik yang berbeda, pemahaman dan pilihan yang berselisih. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Ij'alna mimman nashara rahmataka ala alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa li baitihi wa baraka wa sallam walhamdu rabbil alamin. Al-Fatihah. آمين آمين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم استجب دعواتنا بسر الفاتحة وبحق الفاتحة وبحق سيدنا محمد سيدنا الفاتح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.